Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar materi tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Untuk penjumlahan vektor, untuk materi ini bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 50. Untuk penjumlahan vektor itu ada secara geometri. Untuk secara geometri itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Untuk aturan segitiga, yaitu kita menempatkan seperti di gambar 2.5 ini adalah vektor U dan ini adalah vektor Pi. Kemudian untuk kita menjumlahkan, maka kita akan mendapatkan resultan dari vektor U dan Pi. Bagaimana caranya? Caranya dengan menempatkan titik pangkal salah satu vektor ke titik ujung vektor. Contohnya ini vektor U. Titik ujungnya ini kemudian kita letakkan di titik pangkal vektor Pi seperti gambar ini. Ini meletakkan titik ujung vektor U ke titik pangkal vektor Pi. Kemudian kita tarik garis ini yang menghubungkan ini U dan Pi, ini garis ini, maka garis yang ini merupakan kita misalkan dengan vektor C, yaitu sama dengan vektor U ditambah vektor Pi. Ini sehingga dia membentuk sebuah segitiga. Kemudian untuk aturan jajar genjang. Untuk aturan jajar genjang itu sama seperti yang gambar 2.5, ini gambar 2.6, ini vektor U dan ini vektor Pi. Kemudian kita mengimpitkan titik pangkal kedua vektor. Titik pangkalnya ini adalah ini dan ini untuk vektor U, titik pangkalnya ini. Kemudian kita mengimpitkan kedua vektor tersebut. Contohnya ini. Kemudian kita tarik garis sejajar dengan vektor tersebut. Contohnya untuk vektor Pi ini adalah garis sejajarnya untuk yang garis putus-putus ini. Kemudian garis untuk yang vektor U ini, kemudian kita tarik garis putus-putus ini yang sejajar sehingga dia membentuk sebuah jajar genjang. Kemudian itu kita tarik garis diagonal dari titik pangkal kedua vektor. Contohnya ini titik pangkalnya tadi ini, kemudian kita tarik garis diagonal ini sehingga dia membentuk suatu jajar genjang, sehingga inilah vektor C-nya atau sama dengan penjumlahan dari vektor U ditambah vektor Pi. Jadi ini adalah penjumlahan vektor secara geometri. Kemudian penjumlahan vektor secara aljabar. Kita misalkan dengan vektor U itu adalah anggota atau komponennya itu adalah A1 dan B1. Kemudian vektor Pi itu adalah A2 dan B2. Kemudian untuk menentukannya sama seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan matriks. Itu sama seperti tentang penjumlahan matriks. Jadi kalau vektor U ditambah vektor Pi itu A1 ditambah dengan A2 yang letaknya sama, A1 ditambah A2. Kemudian B1 ditambah dengan B2 seperti ini, B1 ditambah dengan B2. Jadi ini untuk penjumlahan vektor, tinggal kalian jumlahkan A1 tambah A2 ini untuk A1 ditambah A2, kemudian B1 ditambah dengan B2. Untuk pengurangan vektor sama seperti yang sebelumnya tadi penjumlahan. Kalau ini pengurangan, maka kita misalkan vektor U-nya itu adalah A1 dan B1, kemudian vektor Pi-nya adalah A2 dan B2. Maka untuk pengurangan vektor itu vektor U dikurang vektor Pi itu sama dengan A1 dikurang A2, kemudian B1 dikurang dengan B2. Kalau sebelumnya tadi penjumlahan dia ditambah, kalau pengurangan ini kita kurangkan, jadi A1 dikurang A2, kemudian B1 dikurang dengan B2.
Kemudian selanjutnya yaitu tentang vektor basis dalam bidang. Nah, untuk vektor basis ini kita nyatakan dengan vektor basis I dan J, itu vektor basis I dan J. Untuk vektor basis I adalah vektor satuan dengan searah sumbu X. Jadi untuk I-nya yang searah dengan sumbu X. Kemudian untuk yang J itu searah dengan sumbu Y. Untuk vektor basis J adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y dengan titik pangkalnya itu adalah titik O. Contohnya di gambar 2.8 ini. Nah, ini vektor OA. Ini O dan ini adalah titik A. Kemudian itu sama dengan penjumlahan dari vektor OB ditambah dengan vektor OC. OB-nya ini. Nah, kemudian vektor OC untuk OC-nya ini, kemudian kita jumlahkan. Untuk OB, sekarang kalian lihat OB, untuk OB itu adalah 8. Nah, bisa kalian lihat kotak ini ada 2, 4, 6 dan 8. Makanya di sini jadi 8I. I tadi untuk yang di sumbu X. Jadi di sini 8 ini di sumbu X, maka di sini jadinya 8I. Kemudian untuk 6J ini didapatkan dari sumbu Y ini ada 6. Kalian lihat di sini, kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Makanya di sini jadi 6JJ itu adalah vektor basis yang searah dengan sumbu Y. Jadi secara umum setiap vektor di ruang 2 dapat dinotasikan dalam kombinasi linier I dan J sebagai berikut. Jadi misalkan vektor P itu sama dengan X I ditambah dengan Y J. Ini untuk penulisan vektor di ruang 2 dalam vektor basis dalam bidang. Dengan vektor P adalah vektor di ruang 2 dan X sebagai komponennya, vektor I dan J disebut vektor-vektor basis dalam bidang. Dengan I itu adalah sama dengan 1, 0 dan J itu adalah 0 dan 1. Jadi cukup sekian untuk penjelasan materi sekarang. Apabila ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan di kolom komentar atau di grup pembelajaran kita. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.